Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil bersama Kak Dewi Pujiastuti. Bimbingan belajar ini akan menggunakan model pembelajaran AIR atau Auditory Intellectually Repetition, di mana belajar melalui mendengarkan, kemampuan berpikir, dan pengulangan. Sahabat edukasi, mari kita mulai pembelajaran ini bersama Kak Dewi. Selamat mendengarkan. Halo sahabat edukasi, selamat jumpa lagi bersama Kak Dewi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil dengan materi teks editorial. Pada KD-KD sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari tentang teks berita. Teks berita dan teks editorial tidak jauh berbeda, tetapi memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Apa sih sebenarnya teks editorial? Di manakah kalian dapat menemukan teks editorial ini? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Kadang-kadang dalam sebuah surat kabar tidak menggunakan istilah editorial, tetapi menggunakan istilah tajuk rencana. Seperti misalnya pada surat kabar Kompas, itu menggunakan istilah tajuk rencana yang letaknya selalu pada bagian tertentu dan tidak berubah-ubah. Misalnya pada surat kabar Kompas itu selalu terletak pada halaman kedua di sebelah kiri atas. Kemudian, di sini dikatakan terhadap suatu isu atau masalah aktual. Apakah isu-isu yang dapat disampaikan pada sebuah tajuk rencana? Isu itu bermacam-macam. Misalnya, untuk sekarang ini, yaitu masalah ekonomi, masalah sosial, akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian masih ada lagi yang aktual juga, yaitu masalah politik, yaitu pilkada terutama di daerah kita ini. Jadi, isu-isu yang meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Maksudnya signifikan dengan politik itu bagaimana? Ya, isu-isu tersebut itu berkembang kemudian mempengaruhi suasana politik di negara itu. Teks editorial itu secara teratur muncul di surat kabar atau majalah. Jadi teks editorial itu akan muncul setiap hari. Kecuali biasanya pada hari Minggu itu tidak akan muncul teks editorial atau tajuk rencana. Sekarang apa sih sebenarnya tujuan dari editorial itu dimuat dalam sebuah surat kabar atau majalah? Tujuan yang pertama adalah mengajak pembaca atau masyarakat untuk ikut campur dalam isu yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang. Biasanya sebuah tajuk rencana, ini opini dari penulis akan masuk di situ. Siapakah yang menulis sebuah tajuk rencana atau editorial? Yaitu Dewan Redaksi. Sehingga ini ada opini seperti ini, kemudian si Dewan Redaksi mencoba untuk memberikan solusinya, tapi itu masih dalam bentuk opini dari penulis. Kemudian manfaatnya. Seperti tadi tujuannya adalah mengajak, maka manfaatnya adalah
menggerakkan pembaca untuk bertindak. Ini ada isu tentang penanganan COVID-19 di rumah sakit misalnya. Isunya adalah setiap pasien yang memiliki gejala flu maka langsung diberi vonis terkena dampak COVID. Padahal misalnya ada yang mengatakan itu tidak, tapi karena kalau menangani pasien dapat bantuan, maka semua pasien yang masuk rumah sakit dikatakan COVID agar bantuannya segera cair. Nah, di sini maksudnya kalau seandainya ada opini seperti itu, ini menggerakkan pembaca untuk bertindak seperti apa, yaitu mungkin meluruskan bahwa tidak seperti itu loh, atau mungkin ada tapi sudah ditindak loh, dan lain sebagainya. Kemudian menginformasikan kepada pembaca bahwa ada suatu hal yang sedang hangat dibicarakan, yang menjadi perbincangan umum di negara kita misalnya. Ini loh ada kasus seperti ini, misalnya seperti itu. Itu tentang manfaat. Selanjutnya kita berbicara tentang fungsi. Sahabat edukasi, fungsi dari teks editorial, walaupun pada dasarnya teks editorial itu tidak panjang-panjang amat, paling hanya beberapa paragraf, tidak sampai 5 paragraf, tapi ini sangat menarik karena dengan bahasa jurnalistik seperti itu, seolah-olah kita benar-benar dapat ikut merasakan apa yang disampaikan oleh Dewan Redaksi. Fungsi yang pertama adalah menyampaikan aspirasi atau pendapat kepada publik melalui jalur intelektual yang bersifat dialektis dan tanpa kekerasan. Apa maksudnya? Bersifat dialektis dan tanpa kekerasan, mungkin nanti akan kakak jelaskan lebih rinci. Yang kedua, sebagai sarana edukatif bagi publik pembaca. Yang ketiga, sering berisi kritik dan solusi sebagai tindak lanjut dari analisis yang terangkum dalam pernyataan pendapat atau gagasan. Dan yang keempat, bisa menjadi acuan untuk memperbaiki keadaan sosial, politik, budaya, agama, dan segala aspek kemanusiaan yang sedang menjadi permasalahan hangat di masyarakat. Itulah 4 fungsi dari teks editorial. Tadi dikatakan bahwa melalui jalur intelektual yang bersifat dialektis dan tanpa kekerasan. Ya, di dalam sebuah editorial terjadi polemik itu sudah biasa, tetapi sebagai seorang yang memberikan suatu solusi atau pemecahan masalah secara sederhana, maka tidak ada kekerasan dalam hal ini karena hanya sebuah perang pena, bukan perang fisik. Baiklah, itu fungsi dari teks editorial. Nanti kita akan melanjutkan lagi kepada ciri-ciri teks editorial, yaitu ciri-ciri secara umum dan ciri kebahasaannya. Sahabat edukasi, tadi kita telah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian sampai fungsi teks editorial.
Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri dan contoh teks editorial. Silakan Kak Dewi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sahabat edukasi. Kalau tadi kita sudah bicara sampai pada fungsi, maka selanjutnya kita bicara tentang ciri-ciri. Ciri-ciri sebuah teks editorial berisi fakta umum dan pendapat pribadi penulis. Sehingga kita biasanya akan lari pada paragraf deduksi. Yang kedua, bersifat analisis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran logis dalam menyampaikan pendapat. Maksud pemikiran logis itu kalau seandainya bisa kita bandingkan dengan sebuah karya sastra, maka di sini alurnya adalah secara kronologis. Itu maksud pemikiran logis. Jadi tidak meloncat-loncat. Kemudian ditulis dalam perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat, sehingga jika dilihat dari perspektif yang berbeda, kebenaran tersebut bisa bermakna lain atau malah sebaliknya. Maksudnya di sini adalah bahwa ditulis dalam perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat, ini sesuai dengan gaya dewan redaksinya masing-masing surat kabar. Sehingga kadang-kadang apa yang menurut dewan redaksi itu adalah hal yang benar, yang nyata, tetapi mungkin bisa saja dalam pandangan yang berbeda menjadi bermakna beda. Kemudian dimulai dari pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan pemaparan pendapat. Hal ini bisa terjadi sebaliknya. Lebih jelasnya, simak pada bagian penjelasan tentang struktur teks editorial. Nanti akan kakak hadirkan struktur teks editorial. Selanjutnya, bersifat argumentatif, sehingga teks ini bisa saja disebut sebagai teks argumentatif atau berisi pemaparan argumen pendapat atau gagasan. Nanti lebih jauh akan kakak jelaskan pada struktur. Yang terakhir adalah menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Sesuai dengan judul teksnya, yaitu teks editorial. Maka di sini menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat, bahwa kaidah kebahasaan memiliki ciri ditulis dalam bentuk paragraf dan dalam satu teks berisi beberapa paragraf, menggunakan kalimat aktif dan pasif, cenderung ditulis dalam bahasa formal sebagai penjelasannya. Ingat ya bahwa sebuah teks yang ditulis dalam sebuah paragraf, satu paragraf hanya berisikan satu ide pokok, tidak boleh lebih. Kalau seandainya ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam sebuah teks, maka jadikan itu menjadi beberapa paragraf. Sebagaimana jenis tulisan lainnya, teks editorial tentunya menggunakan adverbia, konjungsi, kata benda, kata kerja, dan berbagai jenis tanda baca pada umumnya. Kemudian teks editorial bisa disisipkan kutipan sekaligus catatan kaki atau referensi dengan format tertentu. Setiap kita berbicara tentang materi, maka pasti kita akan membahas tentang kebahasaan. Oleh sebab itu, kalau dalam sebuah teks editorial di sini harus memperhatikan konjungsi, adverbnya, kata bendanya, kata kerjanya, dan berbagai jenis tanda baca pada umumnya, kakak rasa ini kalian sudah bertemu dengan konjungsi dan lain sebagainya itu dari kelas 10. Setiap materi ada kebahasaan. Jadi jangan dilupakan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang jenis teks editorial berdasarkan penyajian dan berdasarkan isinya. Jenis teks editorial berdasarkan penyajiannya yaitu 1. Analitis dan yang kedua hortatoris.
Analitis yaitu tentang konsep mengenai sesuatu. Hortatoris yaitu tentang tindakan yang perlu dilakukan atau kebijakan yang perlu dibuat. Kemudian berdasarkan isi, yang pertama memberikan informasi, persuasif, memuji, mengkritik, menghibur, dan interpretasi berita. Struktur teks. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pernyataan pendapat atau tesis namanya. Pada bagian tesis, titik pandang penulis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Misalnya, tentang belajar secara virtual. Misalnya. Nah, titik pandangnya itu bisa bermacam-macam kan? Ada titik pandangnya dari segi ekonomi, ada titik pandangnya dari segi sampai atau tidaknya materi, ada juga titik pandangnya dari keseriusan siswa dalam mengikuti belajar secara online, dan yang terakhir mungkin tentang gurunya, apakah gurunya menguasai teknologi atau tidak. Nah, di sini maka titik pandang penulis itu dia menempatkan dirinya di mana. Kalau dia menempatkan dirinya dari segi ekonomi, maka kendala apa saja yang terjadi? Pastinya adalah segi materi. Kalau dia titik pandangnya dari siswa, maka bagaimanakah siswa mengikuti pelajaran melalui online? Ada yang masih baru kucek-kucek bangun tidur, ngidupin Google Classroom, kemudian absen tidur lagi. Itu kelemahannya. Karena apa? Karena tidak selalu kita bisa menggunakan Zoom Meet atau Google Meet dengan pemikiran bahwa kalau setiap guru dalam kegiatan belajar mengajar itu menggunakan aplikasi Zoom Meet atau Google Meet, maka berapa kuota yang akan tersedot pada kegiatan itu. Sekali lagi, kaitannya adalah dengan faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, argumentasi, yaitu penulis memaparkan serangkaian argumen yang disertai dengan bukti fakta untuk memperkuat argumen. Nah, argumentasi ini pastinya harus berisikan data dan fakta, karena tanpa data dan fakta sama saja kita seperti debat kusir. Tidak ada ujungnya karena tidak ada hal yang mendasari itu. Kemudian yang ketiga adalah penutup atau penegasan. Penulis meringkas argumen disertai dengan saran. Itulah struktur dari teks editorial. Nanti kita akan lanjut pada contoh-contoh dan kesimpulannya.
kembali bersama Kak Dewi. Tadi kita sudah berbicara tentang struktur teks. Kemudian kita akan melihat penerapannya. Pernyataan pendapat yang seperti apa, argumentasi seperti apa, dan pernyataan ulang seperti apa. Kakak akan memberikan contoh tetapi sedikit, tidak lengkap sampai selesai karena terkendala oleh waktu. Contoh pernyataan pendapat, judulnya teks ini adalah Mudik Macet Khas Lebaran. Pernyataan pendapatnya berisikan seperti ini. Lebaran di Indonesia selalu diwarnai dengan kemacetan di berbagai wilayah, khususnya Pulau Jawa dan di berbagai wilayah Sumatera. Meski pemerintah telah menyediakan berbagai jenis alat transportasi tambahan, akan tetapi banyak pemudik yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dengan begitu mereka bisa bersilaturahmi ke kerabat dengan mudah tanpa harus memikirkan kendaraan lagi. Kakak rasa cukup ya satu paragraf yang isinya adalah pernyataan pendapat, yaitu bahwa mudik selalu sama dengan macet. Kemudian setelah pernyataan pendapat, kita lanjut pada argumentasi. Lebaran semestinya menjadi momen yang membahagiakan karena umat muslim tak hanya dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarganya, namun juga sebagai media untuk mempererat tali kasih sayang dan persaudaraan. Sayangnya, Lebaran juga seringkali diliputi dengan suasana duka, dengan kasus meninggal karena kecelakaan di jalan, angka kematian karena kecelakaan pada tahun 2018 yang lalu bisa dibilang menurun berdasarkan data yang dihimpun oleh Polri dari angka 1.261 pada tahun 2016 menjadi 743 jiwa pada tahun 2017. Bisa dibilang ini menjadi salah satu prestasi dan upaya pemerintah dan Polri untuk menekan angka kematian akibat kecelakaan saat mudik. Tetapi jika disikapi kembali, apakah setiap tahun harus selalu ada korban? Kemudian contoh yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat dari judul Mudik Macet Khas Lebaran tadi. Sangat disayangkan apabila Lebaran diwarnai dengan duka akibat kematian karena kecelakaan saat mudik. Masyarakat pun harus menyadari hal ini dan sudah semestinya untuk ikut memikirkan solusi minimal untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing saat mudik dengan cara disiplin berkendara, mematuhi aturan dan melaksanakan himbauan pemerintah dan Polri seperti beristirahat ketika sudah lelah. Itulah contoh dari struktur teks editorial yang merupakan pernyataan pendapat, argumentasi, penutup atau penegasan. Oh ya, sahabat edukasi, seandainya kalian melihat pada contoh teks editorial yang dihadirkan pada buku wajib yang dipakai di sekolah, mungkin sebuah contoh teks editorial itu hanya terdiri dari 3 paragraf atau 2 paragraf.
Kemudian muncul teks editorial dari sebuah surat kabar kok lebih dari itu. Apakah kemudian kalian menyatakan bahwa ini adalah bukan teks editorial? Tidak seperti itu. Tetapi yang pasti harus kalian lihat, ini pada pernyataan pendapat ini terletak pada paragraf berapa ya? Oh, ternyata ada di 2 paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya, apakah ini sudah argumentasi? Dilihat, diteliti, argumentasi itu sebuah pendapat, pernyataan pendapat. Dari mana pernyataan pendapat itu muncul? Apakah memang betul dari paragraf ketiga atau bahkan mungkin sudah muncul pada paragraf sebelumnya? Kalian teliti lagi. Kemudian pada penutup, apakah penutup selalu hanya 1 paragraf? Kakak katakan belum tentu, bergantung kepada permasalahan yang dibahas oleh Dewan Redaksi. Jadi kita jangan terpaku pada jumlah paragraf, tetapi yang harus kalian perhatikan adalah 3 struktur itu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapatnya, argumentasinya, dan penutup atau penugasannya. Baik, sahabat edukasi, kali ini kita akan memasuki kesimpulan dan penugasan. Silakan Kak Dewi. Setelah tadi panjang lebar mengemukakan tentang teks editorial, maka dapat disimpulkan bahwa teks editorial adalah teks yang berisikan tentang pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual yang penulisannya terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, kemudian argumentasi, dan penutup atau penegasan. Baiklah sahabat edukasi, kita sampai pada sesi akhir dari teks editorial, yaitu dengan memberikan tugas untuk kalian coba. Tugas ini boleh berkelompok, yaitu dengan membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Kalian belum kakak minta untuk membuat teks editorial. Yang penting adalah kalian cari teks editorial dari surat kabar yang berbeda-beda. Misalnya kalian mencari teks editorial 1 dari Kompas, yang kedua dari Lampung Pos, dari Radar, terus mungkin dari apa lagi, karena ini 4 orang, kalian mencari 4 teks editorial dari surat kabar yang berbeda, kemudian dianalisis. Analisisnya apa saja? Ya pastinya bagaimanakah kebahasaannya, kemudian bagaimanakah strukturnya, apakah di situ ada penegasan atau tidak, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata teks editorial itu seperti ini loh. Dan jangan lupa, setiap kali kalian menyelesaikan suatu tugas, maka harus dipresentasikan di depan kelas agar kita tahu bahwa tugas yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan itu benar atau tidak, untuk dapat didiskusikan dengan kelompok lain, sehingga nanti kita mendapatkan satu kesimpulan, satu definisi yang baik. Baiklah sahabat edukasi, itulah tentang teks editorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita hari ini. Program ini diproduksi oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.